Oke, sudah? Sebelum kita belajar pantun atau masuk ke dalam struktur dan apa itu pantun, ada yang tahu tidak apa pengertian dari pantun? Yang tahu angkat tangan? Tidak ada yang tahu? Oke, pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang sangat populer dalam masyarakat Indonesia. Pantun itu mempunyai 4 baris dan berima ABAB. Apa sih maksud dari 4 baris dan berima ABAB? Kasih contoh. Contoh dari pantun.
Terus sajak baris kedua apa? I. Jadi H sama I. Terus baris ketiganya apa? H. H lagi. Terus baris keempat apa? I. Bersaja adik-adik tidak? Bersaja adik-adik. Betul? Betul. Oke, sudah masuk ke ciri kedua. Terus ciri ketiganya apa yang dibilang tadi? Mempunyai sampiran dan isi. Baris pertama sama kedua adalah sampiran. Baris ketiga dan keempat adalah isi. Ada semua? Nah, kalau ada semua yang Ibu bilang tadi berarti itu adalah apa? Betul. Ada yang mau coba bacakan ke depan? Ada yang mau? Oke, silakan Naila. Bunga mawar juga melati, lestari indah berseri-seri. Kita semua belajar pantun hari ini, pasti kita dan ceria di hati. Oke, tepuk tangan dulu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sudah ngerti semua? Kalau sudah ngerti semua, Ibu bagikan lembar soal atau diskusikan sama kelompok kalian, oke? Nama kelompoknya ditulis. Buat namanya. Oke, kalau sudah semua, Ibu jelaskan bagaimana cara mengisinya. Di sana ada tujuan pembelajaran kita hari ini, apa tujuannya? Terus bentuk mengerjakannya bagaimana? Kalian tinggal baca di situ, bisa baca semua kan? Terus ada kegiatan satu, ada pantun satu, ada pantun dua, ada pantun tiga. Nah, antara pantun satu, pantun dua, dan pantun tiga kalian tentukan mana sampirannya dan mana isinya. Terus apa saja dari pantun tersebut bisa. Terus ada pertanyaan diskusinya juga. Ada 1, 2, dan 3. Kalian isi dan diskusikan sama kelompok supaya bisa. Kalau sudah semua nanti kita diskusikan ke depan. Silakan diskusikan. Sudah semuanya? Sudah. Kalau sudah, kelompok ke depan, tapi tidak semuanya yang dibahas Ibu bagi. Kelompok ini membacakan pantun. Kelompok yang di belakang menjawab pertanyaan diskusi. Dan kelompok yang ini Ibu memberi kesimpulan dari pelajaran yang dari soal tadi dan pantun tadi, oke? Oke, silakan. Kelompok Tiara, siapa yang mau maju? Tiara, oke, silakan maju Tiara. Soalnya itu menentukan sampiran sama isi ya. Sampiran sama isi itu ditulis mana? Silakan ya. Selanjutnya pertanyaan diskusi, silakan kelompok yang belakang siapa yang mau maju? Oke, Dizen. Silakan Dizen. Pertanyaan diskusinya ada di coba kalian lihat yang kalian dan koreksi apakah benar yang Dizen. Baris pertama. Sedangkan isi adalah 2 baris tengah. Terus lanjut soal kedua Dizen. Mengapa batu memiliki 5 ABAB? Apa fungsinya? Dan mengisi. Terima kasih Dizen. Terus yang terakhir, silakan kelompok ini siapa yang mau maju? Oke, silakan ya.
Pantun terdiri dari 4 baris dengan struktur 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris terakhir adalah isi. Pantun memiliki pola rima ABAB yang membuat pantun terdengar indah dan mudah diingat. Oke, tepuk tangan. Terima kasih kepada yang sudah menentukan. Jadi untuk hari ini kita belajar apa saja? Kita belajar apa itu pantun, ciri-ciri pantun, dan struktur pantun. Sudah ngerti semuanya? Sudah? Sudah. Kalau sudah ngerti, ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang kurang mengerti? Ada. Oke, Ibu ulang sekali lagi. Pantun adalah puisi lama tradisional yang berasal dari Indonesia. Pantun mempunyai 4 baris atau ciri-ciri pantun. Yang pertama mempunyai 4 baris. Yang kedua apa? Berrima ABAB. Terus yang ketiga ciri-ciri pantun itu mempunyai sampiran dan mempunyai isi. Sampiran ini di baris keberapa? Baris kedua. Sampiran berada di baris ke-1 dan baris ke-2. Sedangkan isi berada di mana? Isi berada di baris ketiga dan keempat. Jadi untuk hari ini sudah ngerti semua? Kalau sudah, silakan kumpul yang kalian diskusikan tadi. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang pantun dan bagaimana cara membacakan pantun dengan benar dengan intonasi yang benar. Terus nanti Ibu suruh maju ke depan atau berpasang-pasangan untuk belajar pantun ke depan. Bisa? Akhiri sekian dan terima kasih. Biasanya siapa yang bikin doa? Ayo. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sebelum kita belajar ada baiknya kita berdoa bersama-sama dulu. Berdoanya dalam hati saja ya. Coba berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Kita kemarin sudah belajar tentang Pantun. Kita belajar pengertian pantun, belajar jenis-jenis pantun, belajar rima pantun, belajar struktur pantun. Masih ingat? Apa rima pantun? A, B, A, B. Struktur pantun ada berapa? 4. Ada 2. Yang pertama apa? Sampiran. Yang kedua isi. Pantun membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, siswa dapat memahami teknik intonasi dalam membaca pantun. Yang kedua, siswa dapat memberikan jeda yang tepat saat membaca pantun. Yang ketiga, siswa dapat mendemonstrasikan pembacaan pantun dengan intonasi yang benar. Nah, apa sih pentingnya menggunakan intonasi yang benar dalam pantun? Gunanya apa? Gunanya itu untuk menambah keindahan saat kita membaca pantun dan menambah estetika saat kita membaca pantun. Itu kegunaan dari membaca pantun dengan intonasi yang benar. Nah, sebelum kita belajar masuk ke pembelajaran, Ibu tanya lagi. Masih ingat kan tentang pantun kemarin? Sebelum kita belajar pantun, Ibu bacakan pantun dulu. Kalau ada jarum patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Kalau ada kataku yang salah, jangan dimasukkan di dalam hati. Baiklah, kita akan belajar tentang cara belajar intonasi pantun yang benar. Ibu ibaratkan kalau dia tanda panahnya ke atas, itu berarti nadanya ke atas. Kalau Ibu beri tanda panah ke bawah, berarti suara kalian atau intonasi saat kalian berbicara
berbicara itu ke bawah atau rendah. Nah, kalau ibu tulis huruf besar semua, berarti pantun yang kalian bacakan itu harus besar atau harus ditekan. Kalau ibu buat garis seperti ini, tanda miring itu berarti tandanya jeda atau berhenti sebentar. Bisa? Bisa. Nah, ibu tuliskan satu contoh pantun yang ibu bacakan tadi. Kita lihat mana tanda yang harus ke atas, mana tanda yang harus ke bawah, mana pantun yang harus ditekankan, dan mana pantun yang harus dijedakan. Silakan keluarkan bukunya dulu. Ini adalah contoh pantun yang ibu bacakan tadi. Pantunnya berbunyi, kalau ada jarum yang patah. Biasanya setiap pantun itu mempunyai jeda di tengah-tengahnya. Jadi setiap pantun pasti mempunyai jeda di tengah-tengahnya. Nah, untuk baris pertama itu biasanya intonasinya selalu di atas. Jadi intonasinya ke atas atau simbolnya ke atas. Sama seperti tadi, di tengah-tengah pasti ada jeda. Dan lanjut ke baris ketiga. Kalau ada kataku, biasanya yang di tengah-tengahnya ini diberi Jeda. Plus kita besarkan hurufnya karena ada penekanan di kataku. Kasih jeda dan turun ke bawah. Ada yang mau mencoba membacanya ke depan? Silakan jadi. Kalau ada jarum patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Kalau ada kataku yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Tepuk tangan dulu. Ini contoh dari teman kalian yang membacakan pantun menggunakan tanda atau simbol. Sekarang ibu kasih kalian latihan secara berpasangan. Jadi pasangannya teman bangku kalian sendiri. Yang itu kita pasangannya. Apa? Ini saja. Siapa nih? Elsa. Pindah ke samping Sherly. Berpasangan dengan Sherly. Nanti Rizal kerjakan sendiri, oke? Ini dikerjakan teman-teman sebangkunya. Jadi latihan membaca pantun bagian yang D ada latihan membaca pantun. Nah, kalian sesama teman sebangku saling mendengarkan benar atau tidak nada dia seperti yang ibu bacakan tadi. Ada tidak berhentinya, ada tidak nada naiknya, ada tidak nada turunnya, ada tidak nada yang ditekankan. Oke? Kalian koreksi, sudah benar belum teman sebangku kalian itu membacakan pantun? Silakan. Ditulis namanya. Maju Dede. Di belakang. Belakang bacakan. Nanti dengarkan. Yang lain dengarkan. Hati dendam bertambah dendam dahulu belum lagi sembuh. Oke, tepuk tangan untuk Dede. Nah, dari pelajaran kita hari ini ada yang mau menyimpulkan apa? Kalau tidak ada yang menyimpulkan. Dari pembelajaran kita hari ini, kita harus tahu mana itu jeda, mana itu nada tinggi, mana itu nada yang turun.
ada ujian harian atau nanti Ibu bagikan soal pilihan ganda dan soal uraian, kalian menjawab. Terus penilaian yang satunya itu praktek membaca pantun ke depan satu-satu dengan intonasi dan nada yang benar. Oke? Oke. Terima kasih untuk pertemuan untuk hari ini. Sebelum kita menyelesaikan mata pelajaran hari ini, silahkan berdoa dulu. Siapa yang biasanya bikin doa? Rizal, silahkan bikin doanya Rizal. Sebelum adanya kita membaca dan berdoa. Silahkan dikerjakan tugasnya yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat hari ini? Seperti yang Ibu bilang pada kemarin, pertemuan kemarin, kita hari ini ada ujian atau ulangan kalau bahasanya kita. Nah, ulangan itu ada dua. Yang pertama ujian tertulis, sama yang kedua ujian praktek. Ujian tertulis nanti Ibu bagikan soal, kalian jawab. Sedangkan ujian praktek kalian maju ke depan satu-satu sesuai puisi yang kalian baca kemarin. Ngerti? Nah, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, Ibu bacakan dulu. Ujiannya itu ada 3 macam. Ada pilihan ganda, ada uraian, dan ada esai. Pilihan gandanya ada 10 soal, uraiannya ada 3 soal, dan esainya ada 2 soal. Ditentukan. Silahkan keluarkan pena sama penghapusnya atau tipeknya. Yang di atas meja cuma ada pena sama tipek. Yang lainnya tidak boleh. Selesai? Kalau selesai silahkan pulang. Silahkan pulang. Semuanya sudah kumpul? Sudah. Nah, kalau sudah kumpul semua, kita lanjut ke praktek. Ayo, Ibu panggil namanya satu-satu. Maju ke depan, silakan bawa teksnya, silakan bacakan ke depan menggunakan intonasi dan cara pembacaan yang benar. Kita mulai dari Tiara. Tiara, silakan Tiara. Sungguh elok emas permata, lagi elok intan berduri. Sungguh elok budi bahasa jika dihias akhlak terpuji. Oke, tepuk tangan. Akan Indri. Aida. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, jadi kita sudah belajar, pertemuan kita sudah 3 kali belajar tentang pantun. Hari pertama kita belajar tentang pengertian pantun, struktur pantun, terus rima pantun. Terus pertemuan kedua kita belajar intonasi pantun yang benar. Bagaimana cara membacakan pantun yang benar. Terus di pertemuan yang ketiga ini, pada hari ini kita telah melaksanakan ujian harian tentang apa? Tentang pantun. Terus kita sudah praktek ke depan satu persatu, mempraktekkan bagaimana cara membaca pantun dengan intonasi yang baik dan benar. Ucapkan terima kasih. Untuk materi pantun ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau ada materi yang kurang jelas, Ibu jelaskan? Sudah jelas semua? Sudah jelas semua. Ibu baiklah, Ibu akhiri terima kasih. Siapa biasanya bikin doa? Oke, sebelum pulang kita baca doa dulu sama-sama. Silakan bisa bikin doanya. Agar teman-teman sebelum pulang, lalunya kita membaca dan berdoa. Mulai.